dari saya ya. Saya ini kan saya suka hal-hal baru. Nah, karena menurut saya di hal-hal baru itu saya pasti akan menemukan suatu hal yang berbeda. Di 2023 sekitar bulan Maret. Nah, sebelumnya itu saya kerja di salah satu corporate terbesar di Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi yang ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast, where inspiration meet conversation bersama Dewi Nurika di sini. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Economic Eco Podcast dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri, dan selamat datang lagi di sini. Ini artinya ketika teman-teman membuka video ini artinya teman-teman sudah siap untuk menerima informasi baru dan sambil belajar di sini. Dan hari ini kita akan membahas satu tema penting nih teman-teman, dan tema ini pastinya sangat-sangat menarik karena hari ini kita akan membahas mengenai kuliah sambil cuan, di mana mahasiswa bisa berwirausaha. Dan tentunya tema kali ini menarik, pembahasan kita penting. Ini artinya kita sudah siap untuk memberikan narasumber yang sangat inspiratif. Dan langsung aja ini dia, kita undang Mbak Wulan. Oke teman-teman, narasumber kita sudah hadir di sini. Halo Mbak Wulan. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan bahagia. Wah, keren banget. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita berbincang-bincang dan aku pengen tanya-tanya, mungkin Mbak Wulan bisa spill dulu nih, mungkin namanya siapa, dari prodi apa, semester berapa, dan sekarang kegiatannya apa? Oh ya, ini mah jeduk no, gak apa-apa. Lanjut aja. Oh ya, saya Wulan Fawzia, pemilik dari brand Lenzi, dan saya sekarang menempuh kuliah di Uniska Universitas Islam Kediri semester 7 di Fakultas Ekonomi. Oke, semester berapa Kak? 7. Oh, wah keren banget. Oke Kak, ini kan memang banyak dari mahasiswa tuh sebenarnya pengen juga berwirausaha gitu, dan ternyata kita sudah ada role model salah satu mahasiswa yang sudah terjun ke wirausaha, dan aku juga mau tanya-tanya nih Kak, pengen menggali ilmu lebih dalam supaya ini juga bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang ada di rumah gitu. Awal mulanya gimana sih Kak bisa bangun sebuah brand, apa namanya tadi? Lenzi. Bisa dilihat di sini ya teman-teman. Namanya apa Kak? Lenzi, L-A-N-D-Z-I-A, Lenzi. Ada di Instagram, TikTok, juga Shopee. Keren. Iya. Mungkin bisa diceritain awal mulanya gimana? Iya baik, awal mulanya saya merintis Lenzi itu di tahun 2022. Wow. Ini maaf 2023. Ini 2024 ya. Iya. Di 2023 sekitar bulan Maret. Nah, sebelumnya itu saya kerja di salah satu corporate terbesar di Kediri. Wow. Di situ, kemudian saya di samping saya bekerja, saya juga mulai mencoba merintis usaha saya menjual baju. Nah, di samping itu saya juga seorang influencer. Nah, kenapa saya memilih influencer dan bisnis? Karena menurut saya nggak harusnya ikut sama orang kayak gitu. Dan menurut saya pun, saya juga nggak melulu punya duit itu karena saya ikut orang. Jadi saya memutuskan untuk memulai bisnis ini. Wah, keren banget sih. Tapi hawa-hawa vibes influencernya udah kerasa sih guys. Dari awal aku ketemu sama Mbak Wulan tuh, wah orang terkenal nih gitu. Enggak guys, saya masih baru sih. Baru gitu. Coba. Mulai kerja di sosial media dari lama Kak? Saya bekerja di sosial media sama tahunnya di tahun 2023 ya. Tapi kalau untuk Lenzi kan saya mulai di bulan 5 ya. Kalau untuk di sosial media saya mulai di bulan 9 dan sampai sekarang. Wah, keren. Tapi meskipun dalam waktu yang dekat saya sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan juga, termasuk perusahaan motor. Boleh di-spill nggak nih? Boleh. Iya, di Yamaha. Saya BA di situ. Dan ada beberapa klinik kosmetik juga yang bekerja sama dengan saya, juga banyak sih Mbak. Jadi saya nggak meluangkan saya memanfaatkan, memaksimalkan kesempatan yang saya miliki. Jadi ketika saya kerja di gudang garam itu kan saya mencoba membranding diri saya dengan cara apa? Dengan menurut saya itu harus ke arah mana ya. Nah, ketika di situ saya dapatlah itu kesempatan untuk menjadi influencer. Jadi Instagram saya itu followersnya meningkat. Nah, dari situ saya
memaksimalkan untuk bekerjasama dengan beberapa brand. Jadi ada brand yang masuk itu saya terima, dan ketika saya bekerja sama dengan brand tersebut saya manfaatkan semaksimal mungkin. Nah di samping itu saya juga harus punya pegangan sendiri, yaitu bisnis, karena saya nggak seterusnya kan influencer bekerja sama dengan orang lagi meskipun itu cuma freelance. Nah saya memutuskan untuk berjualan baju. Di sini saya merasa saya wanita dan saya suka fashion. Nah maka dari situ saya mencoba fashion untuk wanita, untuk perempuan, baju-baju perempuan. Oke. Dan untuk temanya itu saya ke apa ya, yang apa Mbak ya namanya, kayak Apa tuh? yang anak-anak sekarang itu loh, apa sih namanya? Apa Yang ya? update ya. Iya, update. Betul. Iya. Jadi untuk baju-baju yang saya jual itu baju yang terupdate di zaman sekarang. Jadi untuk dari segi zaman itu nggak mungkin ketinggalan. Oke, keren banget. Jadi terus update gitu ya, Kak? Iya, saya terus update untuk bajunya, untuk modelnya ya. Oke, inovasi itu terus berjalan ya, Kak? Terus. Oke. Iya, jadi apa yang baru itu saya ambil terus saya terapkan. Wow. Jadi ini buat teman-teman semuanya juga, apapun yang kalian pikirkan itu segeralah laksanakan ke hal yang positif. Jadi jangan stagnan dengan kehidupan yang sekarang, karena kita tuh masih banyak hal-hal yang indah kok di depan. Iya, gitu. ada banyak hal yang harus dikejar. Betul. Oke. Tapi kan dengan inovasi, terus bisnis, terus sekarang kuliah juga masih oke ya, Kak ya? Saya kuliah masih. Oke. Dengan jadwal yang mungkin sepadat itu, belum nanti kerja sama-sama brand, itu susah nggak sih, Kak, ngatur waktunya? Gini, saya dulu kan kerja di corporate itu di hari Senin sampai hari Jumat sekitar jam 8 sampai jam 5 sore. Wow. Nah setelah itu saya lanjut kuliah di jam 6 sampai jam 9. Ampun, padat banget. Jadi saya itu cara ngatur waktunya ya, ini bisa untuk inspirasi teman-teman. Jadi saya selesai kuliah itu saya mulai update nih, saya lihat-lihat Instagram, saya lihat yang baru ini apa, sambil ngedit foto untuk diupload keesokan harinya. Setelah itu keesokan harinya saya kan masih ada jam istirahat ya di jam 12 sampai jam 1 siang. Itu saya manfaatkan untuk upload. Tapi saya juga ada tim, meskipun tim kecil. Meskipun tim kecil. Nah, di situ nanti untuk yang influencernya itu saya ambil di weekend, Sabtu Minggu. Keren banget sih. Berarti emang padat banget dong jadwalnya. Iya, padat banget. Oke. Tapi walaupun padat, kuliahnya juga tetap jalan, tetap harus. Oke gitu. Tapi support banget gak berarti? Untuk kuliah tuh support banget Support ya? banget. Saya suka banget berkuliah di Fakultas Ekonomi Uniska ini, karena teman-teman saya kebetulan kan juga kelas B. Nah, di situ kan juga banyak yang pekerja. Jadi banyak banget yang support saya ketika saya capek gitu. Ayo Ulen, kamu awalnya dulu memulai mau untuk apa gitu. Jadi saya selalu ingat nih kalau saya capek atau saya ingin putus asa ya wajar ya kalau kita capek, apalagi kita perempuan. Saya ingat lagi tujuan saya di awal itu apa, dan itu teman-teman saya di Fakultas Ekonomi sangat mendukung saya. Wah, keren banget. Iya. Nah, satu lagi, kita tuh harus memanfaatkan teman. Memanfaatkan teman. Dalam apa dulu nih, dalam gini, berhubung saya jualan baju ya, jadi apalagi brand sendiri, nge-branding brand itu kan lumayan susah. Apalagi dengan harga yang lumayan, bukan harga yang apa namanya, bukan harganya anak kuliahan. Jadi menurut saya itu support power dari teman-teman sosial media itu penting banget. Jadi ketika saya punya brand baru, itu teman-teman selalu support kayak, Wulan, ini apa yang baru aku bantu untuk up di Instagram. Iya. Jadi kebanyakan kan orang kalau mau apa namanya ya, aku mau endorse. Nah, biasanya kalau mau endorse itu kan pasti ngeluarin budget yang lumayan banyak. Tapi berhubung teman-teman saya itu selalu support dengan saya, apalagi di Fakultas Ekonomi. Jadi sebelum saya minta untuk endorse, apalagi saya mengeluarkan uang, mereka sudah mempromosikan dagangan saya sendiri. Udah menawarkan dulu. Iya, sudah menawarkan. Jadi jadi di situ juga brand saya itu lumayan dikenal kemungkinan ya. Ada yang tahu nggak sih di sini Lanzi? Aku tahu sih Kak, aku tahu. Keren banget. Wow, berarti emang lingkungan tuh juga berpengaruh ya Kak? Lingkungan berpengaruh, apalagi kita kuliah kan dari Senin sampai Jumat ya. Iya. Jadi kita harus mempunyai lingkungan yang positif. Jadi kita mau ke arah apa itu selalu didukung, bukannya yang di judge atau diremehkan. Karena itu penting banget. Dan ketika kita sudah berani untuk terjun ke dunia bisnis, kita juga harus mempunyai mental yang sangat kuat. Benar. Iya. Jadi jangan sampai di tengah-tengah kita mau
down nih, kita capek, kita mau istirahat, tapi nggak ada yang support, itu kasihan di kitanya. Karena kita mau memulai itu pun juga susah. Iya benar, setuju. Tuh. Tapi kalau dari segi belajar dan kuliah di sini Kak, di Ekonomi Uniska ini, jurusan yang Kakak pilih itu apa? Akuntansi ya? Saya akuntansi di sini. Itu support gak sih di bisnis Kakak? Oh, support banget. Jadi di situ ada salah satu mata kuliah di akuntansi itu yang mengajarkan saya bagaimana sih cara mencari laba atau menentukan laba yang akan saya ini mau atau prediksi. Terus kemudian juga ada di situ di laporan laba rugi. Nah, di situ membantu banget. Dan kemudian ada juga di kuliahnya Pak Sony. Waduh, Pak Sony beliau Bapak menonton. Iya, di manajemen. Itu beliau sangat membantu saya bagaimana sih menjadi leader yang bagus, bagaimana sih cara menjadi atasan yang bagus. Jadi kita biar disenangi oleh karyawan. Iya. Karyawan berapa sih Kak di sini sekarang? Sekitar 5 mungkin. Wah, saya masih dikit sih. Iya. Tapi itu keren banget loh Kak. Masa sih? Iya, berarti kan kita udah berguna untuk 5 orang, 5 nyawa yang ada di dunia ini. Wah, keren banget ya. Keren banget, iya. Soalnya kan emang mempertahankan bisnis kan nggak mudah, apalagi punya karyawan. Dan Kakak sudah membuktikan bahwa punya karyawan, sekolah, bisnis, udah kerjasama tuh udah oke banget sih menurut aku. Kalau dari saya untuk yang tadi Mbak Dewi bilang mempertahankan karyawan. Nah, itu bagaimana sih saya bisa mempertahankan karyawan? Belajar lagi nih guys. Karena di situ saya mendapat ilmu dari Bapak Sony tadi. Jadi saya ke karyawan itu lebih bagaimana sih cara mengambil hati mereka, bagaimana cara mengetahui mereka tuh maunya gimana, ke arahnya gimana. Jadi kita bukan hanya mencari uang, tapi kita juga kerja dengan hati. Dari situ ketika saya punya tujuan, mereka juga ikut membantu, support, kasih ide dan lain-lain. Jadi bukan hanya saya saja yang berpikir, meskipun saya di sini owner yang pertama ya, tapi banyak banget yang support ke saya, kayak semisal Mbak coba deh konten ini, atau Mbak coba deh model ini kayak gitu. Jadi saya suka banget di situ, kayak orang-orang ini ya semuanya solidaritasnya ke saya kok bagus banget. Mereka semua sayang ke saya. Karena menurut saya bisnis itu tanpa ada seorang yang support ke kita, teman-teman terdekat, itu kayak capek gitu loh Mbak, kalau kita jalan sendiri. Bener. Jadi loyalitas dari karyawan itu penting banget. Dan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi Bapak dia Sony. mengajarkan itu. Nah, sudah mengajarkan itu banyak banget. Keren. Jadi kalian wajib banget kuliah di sini karena banyak banget yang akan kalian pelajari di sini. Oke, berarti ilmu-ilmu di Fakultas Ekonomi Uniska ini banyak banget yang bisa diaplikasikan ya? Banyak banget. Oke, walaupun dari akuntansi tapi semuanya bisa diaplikasikan? Bisa, meskipun akuntansi bisa ke bisnis, manajemen, terus gimana kita hubungannya dengan karyawan juga bisa loh. Wah, keren banget. Iya kan? Tapi ada nggak sih Kak pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama berkuliah di Ekonomi Uniska ini yang bisa Kakak aplikasikan di bisnis Kakak gitu? Pengalaman-pengalaman apa gitu? Kalau pengalaman dari kuliah di sini yang saya aplikasikan ke bisnis saya, ini mengenai bisnis ya, penjualan mungkin ya. Okay. Jadi di penjualan, di situ saya belajar apa sih yang disukai sama seumuran saya, atau semisal nih bisnis kan ada banyak ya, ada yang harusnya idealis, ada yang harusnya mengikuti pasar. Nah, kita tuh belum tahu kesempurnaan kita tuh ke yang mana. Jadi kita wajar kok kita mencoba hal yang baru dulu, mau apa dulu yang dituju. Nah, di bisnis, di ekonomi ini saya diajarkan kayak coba kamu market yang ini, nanti kamu jalan atau enggak. Coba kamu market yang ini, nanti jalan atau enggak. Jadi kita juga nggak bisa market ini harus jalan, karena nggak semua orang tuh jodohnya di situ. Iya kan? Jadi harus banyak banget yang kita pelajarin dari situ. Bener. Coba semua hal ya kayak, biar kita tahu wanginya kita tuh di mana. Betul. Oke, tepuk tangan dulu guys. Wah, keren. Berarti emang dosen-dosen di sini tuh juga mengarahkan gitu ya Kak? Mengarahkan semua. Jadi bukan berarti kita kuliah di sini kita harus kerja di korporat, tapi kita kerja di sini pun juga kita dianjurkan untuk berbisnis. Jadi kita punya dua peluang. Mumpung kita masih muda ya, kita harus mencari bekal, kita harus mencari pengalaman sebanyak mungkin. Entah itu di korporat, bisa saja loh kita harus ke korporat dulu, kita cari ilmunya. Setelah itu nanti kita laksanakan apa sih yang ada di situ yang harus kita laksanakan. Oh, hal-hal apa aja sih yang harus kita jalanin kayak gitu. Di Uniska pun juga kayak gitu. Dari kuliah itu pasti ada yang diambil kok. Oh, kalau kemarin aku dikasih tahu kayak gini sama dosen, harusnya apa sih yang harus aku realisasikan gitu. Jadi nggak hanya di pikiran aja.
yang harus direalisasikan. Iya benar. Aku juga percaya sih Kak satu kata ini. Ide itu bisa kadaluarsa. Kalau misalkan kita mikir terus nggak kita langsung laksanain, ya semua akan hilang gitu aja, Iya, melebur hilang. gitu aja. Iya, itu penting banget. Jadi kadang gini kan, Iya, aku lagi nggak lagi makan nih, atau misalnya aku lagi Iya. nongkrong sama teman, tiba-tiba Iya. ada nih ide, itu langsung dicatat. Langsung Karena dicatat. itu penting banget. Karena Iya. mencari ide itu menurut saya ya, kok susah ya Mbak. Kadang karena kita, semisal, karena saya juga di Instagram ya, di Instagram itu harus tahu puncak FYP-nya kayak Iya, gitu. iya, iya, Nah, semisal nanti ada ide yang bagus nggak langsung ditulis, itu cepat hilang. Apalagi untuk influencer ya, itu wajib banget. Bener. Jangan sampai kita menjadi influencer tapi konten kita sama dengan teman kita yang lain. Iya, harus beda. Iya, harus beda. Kita menjadi influencer harus kita tuh mempunyai yang menonjol tuh apa sih dari kita, apa sih yang menjadi beda dari kita dengan yang lain. Dari situ nanti orang pasti notice, oh mbaknya yang ini, oh gitu. Jadi nggak yang sama, nggak semuanya tuh kayak mirror ya, kayak gitu. Oke, aku juga setuju sih dan sependapat juga sama Mbak Wulan bahwasanya kita harus beda dari yang lain biar kita tuh diingat sama mereka. Bayangin berjuta-juta influencer yang ada di sosial media, kalau kita sama aja ya kita susah buat diingat gitu kan. Terus aku juga agak salfok gitu ya Mbak ya. Mbak udah kuliah, terus udah kerja, terus belum lagi di sosial media, terus bangun sama brand, terus bisa nggak sih kasih tips ataupun triknya ini untuk aku maupun untuk teman-teman yang ada di rumah, tips bagaimana kita bisa jadi wanita yang bisa berwirausaha gitu, tipsnya. Tips dari saya, menurut saya bagaimana cara menjadi wanita yang berwirausaha, yang support di situ. Pertama dari saya ya, saya ini kan saya suka hal-hal baru. Nah, karena menurut saya di hal-hal baru itu saya pasti akan menemukan suatu hal yang berbeda. Terus kedua, saya juga suka saya suka belanja. Ini kayaknya semuanya. Ini penting nggak sih? Ini penting nggak sih? Penting dong. Nah, saya suka menjadi wanita mandiri. Nah, itu berwirausaha itu saya ingin menjadi wanita yang mandiri, independent woman. Jadi jangan nungguin kita dibayarin orang. Kalau kita bisa belanja sendiri, kita mau pergi kemana, kita mau ke klinik kecantikan apa, kita mau beli baju di brand apa. Kalau kita bisa sendiri, kenapa kita harus menunggu orang lain? Nah, bagaimana caranya? Kalian harus berwirausaha. Kalian harus bisa cari duit sendiri. Oke, tepuk tangan dulu dong. Aku setuju banget sih, setuju banget. Terus yang ketiga ya, jadi wanita yang berwirausaha itu menurut saya menjadi wanita berwirausaha itu triknya harus kayak gimana sih? Yang pertama kita ada tujuan. Nah, tujuannya apa? Untuk saya ingin menyenangkan keluarga saya, ingin membahagiakan. Jadi ingin mengangkat derajat orang tua lah, ibarat kata. Derajat orang tua. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau dulu saya belum bisa mendapatkan ini itu, saya belum merasakan kayak makan enak, ke tempat liburan yang enak. Nah, nanti ketika saya sudah menjadi anak yang baik, saya akan mengajak orang tua saya ke tempat yang indah tersebut. Kan mengajak orang tua saya untuk makan yang enak. Oke. Membuat nyaman orang tua lah. Terus yang kedua, kenapa saya berwirausaha? Itu triknya saya ingin menjadi wanita yang mandiri. Independent woman. Independent woman. Betul. Jadi dari independent woman saya merasa saya bisa mencukupi diri saya sendiri, bukan berarti saya tidak membutuhkan orang lain ya. Tolong digarisbawahi. Jadi maksudnya itu saya ingin menjadi wanita yang mandiri. Ketika saya butuh apa-apa, saya bisa menonjolkan saya sendiri. Jadi saya bisa kayak P3K gitu loh, pertemuan pertama pada saya sendiri tapi. Kosakata baru guys. Ya. Jadi biasanya kalau untuk wanita ya, saya bukan ini support untuk wanita-wanita yang lain. Jadi kalian jangan menunggu untuk dibelikan, atau kalian jangan menunggu untuk jangan menunggu untuk dibelikan, jangan menunggu untuk merengek-rengek dulu baru dibelikan. Kalau kita bisa beli sendiri, kenapa kita tidak gitu. Betul. Menyala bangku. Terus yang ketiga, ketika kita menjadi wanita yang berwirausaha, kita pasti punya high value. Nah, privilege sendirilah sebagai seorang wanita. Nah, di situ ketika kita sudah punya high value, orang-orang yang dekat dengan kita juga pasti orang-orang yang baik. Itu sama dengan Mbak, yang alam itu loh.
Oh, seleksi alam. Iya. Seleksi alam. Okay. Itu sama dengan seleksi alam. Ketika Oke. kita sudah menjadi berwirausaha, kita otomatis value-nya meningkat dan otomatis juga orang-orang yang dekat dengan kita tuh juga orang-orang yang terseleksi gitu, orang-orang yang baik. Aku juga setuju. Itu sih. juga ke diri kita sendiri sih baliknya, bukan Oke. ke orang lain gitu. Oke. Jadi untuk kalian wanita yang mau berwirausaha atau untuk menjadi wanita yang mandiri, independent woman, itu harus segera dilaksanakan. Jangan hanya nanti-nanti, jangan takut. Di luar sana tuh banyak banget kok independent woman yang lainnya, banyak banget kok wanita yang berwirausaha juga, bukan hanya kita-kita aja. Dan ketika kalian kayak aku mulainya dari mana ya? Itu nggak apa-apa, tanya-tanya dulu aja. Banyak kok, kalian punya handphone kan? Handphonenya pasti handphone bagus lah, bisa untuk internet kan? Cari di situ bagaimana sih cara memulai bisnis. Dan bisnis itu nggak harus dari uang. Bisnis itu bisa dari nol. Kita bisa coba dari reseller dulu kayak gitu. Jadi jangan malu. Apalagi kalau ada yang bilang gini, oh aku nggak bisa berwirausaha, aku takut karena rumah aku masih kurang proper nih untuk foto-foto atau yang lain. Kan kita bisa kayak coba di wisata-wisata yang gratis di Kediri semisal kayak di SLG atau di mana lagi ya, TMP, iya, di kan TMP, sudah bagus kan di sini. iya depan TMP itu Taman Berantas kayak gitu, masih banyak kok. Jadi nggak perlu takut untuk memulai. Kalau kalian banyak alasan, itu namanya bukan orang berwirausaha. Bener, setuju. Iya, karena orang yang berwirausaha itu harus punya alasan, harus konsisten. Bener. Gitu. Aku juga Konsisten setuju. dulu ya, nanti baru bisa. Iya. Saya juga masih belajar sih ini untuk konsisten sebenarnya. Emang konsisten tuh paling sulit sih menurut aku daripada memulai ya. Betul, daripada memulai konsisten. Nah, aku juga mau ini sih kasih tips bagaimana sih harus konsisten itu. Oke. Kita belajar lagi kayaknya. Kalau pelajarannya bisa diambil. Gak apa-apa ya, gak lama ya. Gak apa-apa. Jadi untuk konsisten itu kita mulai dari hal-hal kecil. Misal satu hari ini, dari satu hari ini aku mau apa ya? Aku mau upload di feed untuk baju aku yang series Araya gitu ya. Hari ini aku mau upload untuk series Araya dari jam 7 sampai jam 9 semisal. Nah, jadi gini, ketika kalian mau konsisten, kalau kalian mau membuat hal kayak gitu, handphonenya itu tolong ditaruh ya. Jadi kita nggak perlu main handphone, karena kalau kita masih main handphone itu pasti bakal keganggu dengan yang lain. Setuju. Nah, setuju. Setelah itu Setuju ketika satu hari ini kita berhasil nih upload di feed, kemudian kita cari ide lagi, aku mau apa ya, misal kita mau ngikuti kelas marketing, nah itu sampai siang. Nah ketika dua hal itu sudah tercapai di hari ini, kita pasti di hari berikutnya kayak ngide kok, aku maunya apa lagi ya hari ini, kan kemarin udah kayak gini. Ketika kita sudah tahu hasil yang hari ini tuh hasilnya maksimal, pasti kita mau ngulang lagi, karena kita tahu nih hasil yang kemarin maksimal, jadi kita mau mendobelkan itu kemaksimalannya. Ih, keren, tepuk tangan dulu guys. Gitu. Keren banget sih, wow, keren. Aku sangat tersanjung, ternyata banyak sekali mahasiswa ekonomi yang sangat-sangat berprestasi, nggak hanya di dalam kampus tapi di luar kampus, mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Keren banget, dan banyak banget sih Kak aku belajarnya dari apa yang sudah Kakak sampaikan, dan mungkin teman-teman di rumah juga akan mendapatkan informasi dan pembelajaran yang mungkin mereka belum ketemui sebelumnya. Dan aku juga percaya bahwa lingkungan itu berpengaruh. Betul. Gitu. Dan salah satunya mungkin juga di podcast yang sebelumnya maupun ke podcast Kakak bilang kalau Ekonomi Uniska ini memang sangat-sangat mendukung kita untuk berwirausaha gitu. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Iya. Oke, dan mungkin ini ada satu ataupun dua wejangan untuk teman-teman ataupun pesan-pesan nih yang bisa Kakak sampaikan kepada teman-teman yang mau mulai usaha mungkin agar nanti mereka nggak takut lagi buat memulai. Oke, baik, wejangannya dari saya. Jadi apa yang ada di pikiran kalian itu segera laksanakan. Jadi jangan hanya dipendam saja, langsung laksanakan ke hal yang positif. Dan satu lagi, jangan mudah puas dengan apa yang kalian lakukan sekarang gitu. Wah, keren. Jadi apapun yang ada di pikiran langsung aja dieksekusi, betul ya Kak? Betul. Ya? Keren banget. Tepuk tangan dong untuk narasumber kita satu ini. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat Kak Wulan karena sudah memberikan informasi dan sudah mau datang di Economic Eco Podcast dan sudah memberikan informasi-informasi yang menarik dan juga pembelajaran yang sangat bermakna khususnya di episode ini, dan mungkin teman-teman juga akan merasakan bagaimana energinya wanita independen di
dikit aku guys. Keren banget dan semoga ini bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih Kak Wulan sudah hadir di sini dan memberikan informasi. Dan jangan lupa teman-teman buat selalu nonton Ekonomi Eko Podcast karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat istimewa tentunya dan juga episode-episode yang sangat menarik lainnya. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.